Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arsora. Di video kali ini saya tidak akan melakukan exercise, tidak akan melakukan workout, tapi saya akan sedikit sharing. Kita sama-sama belajar di sini karena banyak orang yang bertanya kepada saya, kenapa sih berat badan saya nggak turun-turun? Kenapa sih perut saya masih buncit? Padahal saya sudah melakukan berbagai macam diet ini, diet itu. Nah, sebelum membahasnya lebih jauh lagi, kita akan membahas tentang defisit kalori. Terdapat begitu banyak metode untuk menurunkan berat badan, namun pada dasarnya semua metode diet itu ada kaitannya dengan defisit kalori atau pengurangan asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Hanya saja penerapannya yang berbeda-beda. Maka dari itu, ada baiknya untuk tahu terlebih dahulu tentang defisit kalori yang merupakan dasar dari semua program diet atau metode diet. Jadi, setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita maksudnya, mengandung energi dalam bentuk kalori. Jumlahnya pun berbeda-beda di setiap makanan maupun minuman yang kita konsumsi. Ketika kita mengkonsumsi lebih banyak dari yang kita butuhkan untuk dibakar perharinya, maka tubuh akan menyimpannya dalam bentuk lemak. Nah, kondisi itulah yang akhirnya menyebabkan berat badan kita menjadi naik. Jadi, ketika kita ingin menurunkan berat badan, hal dasar yang harus dilakukan adalah mengurangi asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Ketika asupan kalori berkurang, asupan makanan atau minuman yang mengandung kalori maksudnya berkurang, tubuh akan memakai lemak yang tersimpan untuk kemudian diubah menjadi energi. Jadi, ketika lemak berlebih yang ada di dalam tubuh tadi terus-menerus digunakan untuk dibakar maksudnya, maka kita dapat menurunkan berat badan kita atau kita telah mencapai defisit kalori. Jadi, defisit kalori adalah pengurangan asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ketika kita ingin menurunkan berat badan dengan defisit kalori, kita perlu tahu dahulu berapa jumlah kalori yang akan dibatasi. Untuk menurunkan berat badan sebanyak 0,5 sampai 1 kg dalam seminggu, defisit kalori yang diperlukan yakni sebesar 500 sampai 700 kalori atau 20% sampai 25% dalam kebutuhan kalori harian. Tetapi ketika kita melakukan defisit kalori, kita jangan terlalu over, jangan terlalu ekstrim, karena akan berbahaya bagi kesehatan tubuh kita, karena juga akan berbahaya bagi yang jelas organ kita lah, tubuh kita akan error juga sih, karena kita terlalu ekstrim melakukan diet atau defisit kalori. Jadi jumlah defisit kalori yang harus dilakukan pun berbeda-beda pada setiap orang, tergantung pada jenis kelamin, usia, gaya hidup, serta berat dan tinggi badan seseorang. Sebelum kita melakukan defisit kalori, kita juga harus tahu terlebih dahulu bagaimana cara menghitung kebutuhan kalori harian kita berdasarkan nilai BMR dan TDEE. Apa itu BMR? BMR adalah basal metabolic rate.
Dan TDE adalah total daily energy expenditure. BMR merupakan angka yang menunjukkan berapa banyak energi yang digunakan manusia dalam keadaan istirahat sepenuhnya. Jadi BMR ini gimana ya? Contohnya begini, ketika kita tidur, kita kan juga membutuhkan energi atau membutuhkan kalori. Nah, energi yang dibutuhkan itu namanya BMR. Jadi kondisi di mana kita benar-benar istirahat sepenuhnya. Kita tidur pun membutuhkan energi. Nah, besar energi yang dibutuhkan itu berapa? Kita bisa tahu dengan cara menghitungnya. Cara menghitung BMR adalah 10 kali berat badan ditambah 6,25 kali tinggi badan dikurangi 5 kali usia ditambah S. S-nya ini untuk pria, untuk laki-laki ditambah 5, sedangkan untuk cewek, wanita atau perempuan dikurangi 161. Selanjutnya, total daily energy expenditure merupakan angka yang menunjukkan berapa banyak energi yang dibutuhkan oleh tubuh dengan kondisi beraktivitas maupun berolahraga. Untuk menghitung TDEE, yaitu dengan cara nilai BMR tadi yang sudah dicari, BMR yang sudah dicari dikalikan dengan tingkat aktivitas. Yang pertama, sedentary, tingkat aktivitas sedentary atau menetap. Rumusnya adalah BMR dikali 1,2 untuk orang yang sedikit beraktivitas atau tidak berolahraga. Yang kedua, lightly active atau sedikit aktif. Rumusnya adalah BMR dikali 1,375 untuk orang yang melakukan olahraga ringan 1-3 kali dalam seminggu. Terus selanjutnya yang ketiga, moderately active atau cukup aktif. Rumusnya BMR kali 1,5 untuk orang yang melakukan olahraga ringan 6-7 kali dalam seminggu. Terus yang keempat, very active atau sangat aktif. Rumusnya adalah BMR dikali 1,725 untuk orang yang melakukan olahraga berat setiap hari atau 2 kali dalam sehari. Kalau tidak salah yang kelima ya, extra active atau extra aktif. Rumusnya adalah BMR dikali 1,9 untuk orang yang melakukan olahraga berat 2 kali atau lebih dalam sehari. Kalau lupa bisa dicatat tadi, kalau bisa diingat-ingat. Saya akan ulang tapi agak cepat ya. Dari BMR-nya. Rumus BMR ini formula milik Mifflin Shorter. Rumusnya BMR. Catat kalau perlu, kalau tidak perlu jangan apa-apa sih, cuma didengarkan aja nggak apa-apa. Rumusnya adalah 10 kali berat badan ditambah 6,25 kali tinggi badan dikurangi 5 kali usia ditambah S. S-nya di sini untuk pria ditambah 5, untuk wanita dikurangi 161. Terus yang TDEE, rumusnya untuk yang menetap atau sedentary, BMR kali 1,2. Untuk yang sedikit beraktivitas, tidak berolahraga. Yang kedua, lightly active atau sedikit aktif. Rumusnya BMR kali 1,375 untuk orang yang melakukan olahraga ringan 1-3 kali dalam seminggu. Yang ketiga, moderately active atau cukup aktif.
Rumusnya BMR dikali 1,55 untuk orang yang melakukan olahraga ringan 6-7 kali dalam seminggu. Yang keempat, very active atau sangat aktif. Rumusnya BMR dikali 1,725 untuk orang yang melakukan olahraga berat setiap hari atau 2 kali dalam sehari. Dan yang terakhir, extra aktif atau ekstra aktif. Rumusnya BMR dikali 1,9 untuk orang yang melakukan olahraga berat 2 kali atau lebih dalam sehari. Jadi, jika sudah menentukan BMR dan TDEE, selanjutnya kita dapat menghitung pembatasan asupan kalorinya. Sesuai dengan batas aman dalam pembatasan asupan kalori, yaitu sebesar 20% sampai 25% dari kebutuhan kalori harian, maka rumusnya antara 20% sampai 25% dikali TDEE. Sebagai contoh misal begini, ada seorang laki-laki berusia, saya catat juga, seorang laki-laki berusia 25 tahun dengan berat badan misal 80 kg, tinggi badannya 170 cm, dan tingkat aktivitasnya yang sedikit aktif lah. Hubungannya, pertama kita menentukan nilai BMR-nya terlebih dahulu. Untuk nilai BMR-nya berarti 10 dikali berat badannya 80 ditambah 6,25 dikali tinggi badannya 170 dikurangi 5 kali usianya 25 ditambah, karena dia pria, tambah 5. Jadi 10 kali 80 ditambah 6,25 ditambah 170 dikurangi 5 kali 25 ditambah 5. Berarti 800 ditambah 1062,25 dikurangi 125 ditambah 5. Bentar ya. Berarti ketemunya 1742,5 kilokalori. Terus setelah kita mencari nilai BMR-nya sudah ketemu, selanjutnya kita mencari nilai TDEE. Rumusnya tadi gimana sih? TDEE ini kan yang sedikit aktif. Berarti nilai BMR-nya dikali 1,375. Berarti rumusnya BMR-nya tadi dimasukkan 1742,5 dikali 1,375 sama dengan 2395,9 kilokalori. Nah, setelah menemukan BMR dan TDEE, selanjutnya kita menentukan defisit kalorinya. Rumusnya kan tadi 20% atau 25% dikali TDEE. Kita ambilnya 25%. 25% dikali 2 berapa tadi? 2395,9. Bentar. 598,9 kilokalori. Nah, ketemu defisit kalorinya jadi 598,9 kilokalori. Terus ada tambahan sedikit untuk asupan kalori total. Asupan kalori total yaitu rumusnya TDEE dikurangi defisit kalori.
Dan contoh soal tadi kan defisit kalorinya 598,9, TDII-nya tadi 2000 berapa? 2395,9 kilokalori. Jadi kita tinggal memasukkan saja. Rumusnya untuk asupan kalori total berarti TDII dikurangi defisit kalori. TDII-nya 2395,9 dikurangi 598,9, dan ketemunya juga angkanya juga bulat, tidak pecahan. Ketemunya 1797 kilokalori. Jadi jumlah kalori harian laki-laki tersebut jika ingin menurunkan berat badannya yaitu 1797 kilokalori per hari. Nah, setelah kita menemukannya tentang bagaimana cara menurunkan berat badannya, rumusnya sudah ketemu kan. Terus bagaimana cara kita menerapkan defisit kalori tersebut. Nah, bagaimana cara menerapkan defisit kalori? Caranya untuk menurunkan berat badan dengan defisit kalori tidak memiliki aturan tertentu terkait asupan makanan maupun minumannya. Jadi kita tetap dapat mengkonsumsi makanan dan minuman yang biasa kita makan sehari-harinya. Hanya saja harus diperhatikan porsi dan jumlah kalorinya. Untuk mengetahui jumlah kalori yang terkandung dalam makanan atau minuman, kita bisa membacanya melalui label keterangan gizi yang tertera pada kemasan makanan atau melalui aplikasi seperti MyFitnessPal atau FatStrap. Mungkin di Google Play ada. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan nutrisi yang terkandung dalam makanan maupun minuman yang kita konsumsi, supaya tubuh tetap bugar dan sehat meski tengah menjalani program atau metode diet. Ketika melakukan diet pun, massa otot perlahan dapat ikut berkurang. Oleh karena itu, imbangilah diet dengan berolahraga dan mengkonsumsi banyak protein. Untuk menurunkan berat badan, tidak semua orang dapat menggunakan program, cara, metode diet yang sama. Yang terpenting adalah metode diet yang dipakai atau cara diet yang dipakai tidak menimbulkan efek samping yang dapat membahayakan tubuh kita atau membahayakan kesehatan kita. Selain itu, diet tidak bisa didapatkan secara instan, melainkan sesuatu yang berkelanjutan karena diet merupakan bagian dari gaya hidup. Jadi kita harus konsisten dalam melakukan diet tersebut. Kita harus benar-benar niat dan konsistensi kita harus benar-benar ada. Jadi kita benar-benar konsisten dalam melakukan diet tersebut. Maka dari itu, mulailah ubah gaya hidup kita ke arah yang lebih sehat. Demikianlah sharing dari saya, semoga bermanfaat bagi yang menonton, bagi yang ingin menurunkan berat badannya. Dan apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke
teman-teman, teman dekat, saudara, kerabat, pokoknya ke siapa sajalah. Terima kasih. Suara airnya kelar.